Saya dapat informasi bahwa Ibu Lia ini yang mengantarkan, yang kemarin melahirkan. Ibu siapa itu Bu namanya? Ibu Nurti, Ibu Tia yang kritis dulu gitu Pak. Berarti Ibu dengan pengen seperti itu merasa kecewa nggak sebagai tetangga? Ya kecewa lah Pak, saya juga sampai nangis Pak itu. Gitu ya. Bu cepat, ini taruhannya nyawa Ibu, kata saya ya. Cepat Bu, itu saya nggak kuat itu Pak. Gitu ya. Cepat. Teteh nih pada waktu pelayanan di puskesmas itu gimana teh? Pelayanannya sedang baik Bapak. Mungkin kalau baik ya, kalau langsung ditindak itu bisa kemungkinan bayinya bisa selamat. Memang ada pasien rujukan ya, rujukan dari praktek mandiri bidan Mulyati datang ke kami. Nah kita sesuai dengan SOP di Puskesmas Labuan ini ada tim yang jaga. Tesnya mudah nggak itu pada waktu mau ke dirujuk itu? Lama Pak. Dari jam 3 kira-kira jam 3 itu ya sampai jam 9 malam. Itu ada pasien, itu kebetulan ada pasien yang mau dirujuk ke apa tuh ya, ke Alinda. Nah terus gini Bu, Ibu nanyain nggak kenapa sampai proses untuk sudah jelas itu kondisi si pasien sudah kondisi lemah, Ibu sendiri sudah nanya sampai jam 9 itu dia alasannya apa kan? Nggak tahu, nggak jelas Pak. Saya jadi kok dalam itu sama teman-teman saya sama itu ya keluarga itu, kok itu dulu yang dibawa, cuman itu mah kan detak jantungnya kan masih normal. Berarti pada waktu itu ada juga ya? Iya. Sebelum Tia itu juga ada juga yang mau melahirkan di situ. Oh berarti enggak, maksudnya sebelum Tia datang sudah ada di situ? Sudah ada dia itu. Emang pertama dia itu ke sana ya. Yang dibawa itu? Iya. Gak tahu itu kata saya ngomong sama keluarganya ya. Itu kenapa kata saya itu yang kok itu yang diduluin, yang ini kritis, jelas-jelas kritis dari awal jantungnya kata saya ya nggak ada, kok itu yang diduluin kata saya. Nggak tahu kata kan keluarga gitu kan kumpul-kumpul ya. Saya nanyain lagi surat rujukan belum gitu, belum belum dikeluarin ya, sekitar mau maghrib itu baru dikeluarin surat rujukan itu Pak, kira-kira gitu ya, kira-kira itu. Nah berarti jam 9 itu berarti nunggu ambulan yang nganter atau memang ada ambulan lain? Yang nungguin yang nganter dulu. Oh baru datang? Itu jam 9. Jam 9 datang? Iya. Baru pakai ambulan itu ya? Iya. Jam 9 itu langsung berangkat. Saya gini, selama nunggu rujukan nih, surat rujukan, saya ngomong sama bidannya, Bu, kapan ini dibawanya? Kemana ini dirujuknya mau kemana? Kata saya. Ibu katanya, jangan tanya-tanya ke sini, ke ruang bidan itu Pak ya. Jangan tanya-tanya ke sini katanya. Itu nanti saya kalau ada rujukannya, nanti saya yang ke ruangan Ibu katanya gitu. Ibu setelah mendapat penjelasan dari petugas yang piket seperti itu, tanggapan Ibu bagaimana? Atau ya kecewa lah Pak. Gitu ya? Maksud, iya, nggak kritis diduluin, kalau yang ini di ini gitu ya. Berarti Ibu yang sebagai ditunda gitu. Harusnya yang apa namanya, yang kritis dulu gitu Pak. Berarti Ibu dengan pengen seperti itu merasa kecewa nggak sebagai tetangga? Ya kecewa lah Pak, saya juga sampai nangis Pak itu. Gitu ya? Bu cepat, ini taruhannya nyawa Ibu kata saya ya. Cepat Bu, itu saya nggak kuat itu Pak. Gitu ya? Cepat kata saya ini. Tapi nggak ada respon itu. Nanti saya itu katanya apa namanya tuh di ini katanya di apa namanya tuh yang konsul dulu gitu aja Pak gitu. Seandainya gitu ya gercep itu gitu. Nggak tahu sih namanya juga umur ya Pak ya. Ini Mak
Nggak tahu gitu ya. Tapi ibu nggak ikut ke Pandeglang berarti ya? Ikut saya. Terus nah, Ikut nggak dampingi tapi nggak ikut ke dalam. Kita ketemu lagi. Iya, ini Sehat-sehat nggak? alhamdulillah Ayo, kalau Bang Kumis alhamdulillah. selalu sehat. Bu Kapos mohon izin ya terkait adanya pemberitaan nih yang sempat viral ini Ibu Kapos ini terkait pelayanan di puskesmas yang Ibu pimpin ini. Oh iya, Terkait luar biasa. masalah adanya seorang bayi sampai meninggal. Itu warga Labuan di Kampung Baru. Itu bisa dijelaskan Bu bagaimana sih? Terima kasih Bang Kumis. Pertama-tama saya atas nama pimpinan BLUD UPT Puskesmas Labuan dan seluruh staf belasungkawa kepada keluarga Ibu Tia atas kejadian ini. Mudah-mudahan Ibu Tia diberikan kesabaran dengan keikhlasan. Mudah-mudahan bayinya husnul khotimah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ibu diberikan keluasan, kelapangan hati untuk selalu sabar serta ikhlas. Ya, terima kasih Bang Kumis. Alhamdulillah, terima kasih atas masukan-masukan semuanya ya. Ini menjadikan evaluasi buat kami semua. Memang ada pasien rujukan ya, rujukan dari praktek mandiri bidan Mulyati datang ke kami. Nah, kita sesuai dengan SOP di Puskesmas Labuan ini ada tim yang jaga karena kita adalah 24 jam poned ya. Kita terima, kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang berlaku, dan pasien datang itu dalam kondisi bayinya sudah lemah lah gitu ya. Jadi kita lakukan tuh pemeriksaan dari awal sampai akhir sesuai dengan protap. Setelah itu kami konsul ke dokter karena kita kan punya situasinya waktu itu hari libur kan ya. Kita konsultasi ke dokter, dan dokter Puskesmas Labuan, Dokter Akbar menyarankan untuk dirujuk. Jadi proses rujukan ke tingkat yang lebih tinggi dari poned, yaitu poned. Nah terus mungkin pertanyaan gini, karena pasien itu bukan pasien ya, dianggapnya di pemerintah itu bahwa itu keterlambatan penanganan alias lalai. Karena kenapa beberapa jam menunggu tetapi nggak langsung dibawa ke rumah sakit yang memang menjadi rujukan? Ya, dalam kondisi bayi dengan denyut jantung yang sudah lemah, kita harus menstabilisasi kondisi keadaan pasien dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Jadi sambil kita menstabilisasikan kondisi dua-duanya, kita melakukan proses rujukan. Proses rujukan itu kita masukkan ke rumah sakit Alinda, ke rumah sakit Berkah gitu ya, dan proses aplikasi itu menunggu jawaban. Nah, di Alinda kebetulan kita sudah melakukan rujukan ke sana via telepon. Di sana tidak ada ruang NICU karena memang harus menggunakan ruang NICU untuk bayinya. Nah, kita pindah lagi ke rujukan Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang. Sebetulnya tidak ada keterlambatan gitu ya, tapi memang proses stabilisasi kondisi ibu dan bayinya harus kita stabilisasikan. Mungkin nanti Bang Kumis bisa ngobrol-ngobrol dengan Dokter Akbar ya, dokter penanggung jawab poned kami gitu ya. Karena bagi kami setiap pasien yang datang, apakah pasien poned itu selalu konsultasi ke dokternya gitu. Nanti mungkin Bang Kumis yang lebih itunya nanti silahkan wawancara dengan Dokter Akbar lebih lanjut. Tapi secara itu alhamdulillah kalau dari pihak puskesmas tidak terjadi keterlambatan gitu.